Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat berserta salam selalu kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Para santri dan santriwati, at-tullab wat-talab wat-talibat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memudahkan langkah kita semua di dalam menuntut ilmu. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit wasiat Rasulullah atau sedikit keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-ihsan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang makna al-iman, tentang makna al-Islam, kemudian juga tentang al-ihsan. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Engkau terangkanlah kepadaku tentang makna ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Bahwa ihsan itu adalah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika seandainya engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu. Ini kita sebut dengan martabatul ihsan, tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi di dalam agama kita. Karena kata ulama, agama kita ini terdiri dari 3 tingkatan. Al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Dan masing-masingnya ada rukun-rukunnya yang sudah kita ketahui secara bersama. Ihsan pun ada rukunnya, yaitu bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di depan kita. Kalau kita tidak bisa mencapai kedudukan tersebut, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan apa? Dengan suatu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan kita. Ilmunya maha meliputi kita semuanya. La ya'zubu an rabbika min mithqala dzarratin fis sama'i wala fil ard. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang hilang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik sebesar zarrah di langit maupun di bumi. Ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Kalau kita merasa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, memantau, mengawasi, mendengar semua ucapan kita, maka kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tidak bermain-main di dalam beribadah, dalam melakukan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan ada 2 macam, yaitu al-ihsan fil ibadah, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengerjakan salat, kita salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Tatkala kita berpuasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim, kita membaca hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberikan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, kita melaksanakan umrah dan haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara makna ihsan dalam beribadah juga adalah kita menjauhi segala bentuk kesyirikan, bid'ah di dalam beribadah. Kita jauhi segala bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah apapun yang bercampur dengan kesyirikan, ibadah tersebut akan gugur, akan tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan dalam ibadah, maka akan gugur segala ibadahmu. Di antara bentuk al-ihsan di dalam ibadah adalah bahwasanya kita senantiasa menyempurnakan setiap rukun, setiap syarat, waktunya kita perhatikan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Misalnya ibadah solat. Bagaimana ihsan dalam ibadah solat?
ihsan dalam ibadah salat, pertama perhatikan waktunya. Waktunya ada untuk setiap masing-masing ibadah. Salat kita 5 waktu, ada waktunya. Maka kerjakan ibadah tersebut tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang mukmin sebagai suatu ketentuan yang sudah pasti. Begitu juga penuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan penuhi khusyuknya, khudu'nya, ketundukan di dalam mengerjakan salat. Jauhi segala bentuk bermain-main di dalam mengerjakan salat. Ya, bermain-main dengan kuku, bermain-main dengan pandangan, bermain-main dengan kaki dan seterusnya, atau dengan gerakan-gerakan di luar gerakan salat. Ini semuanya termasuk dalam al-ihsan fil ibadah, berbuat baik di dalam ibadah. Dan kalau membaca Al-Qur'an, laksanakan al-ihsan dalam membaca Al-Qur'an ini. Baca dengan khusyuk, baca dengan tartil, baca dengan adab, maknai setiap apa yang kita baca dan seterusnya. Ini namanya al-ihsan fil ibadah, berbuat baik di dalam beribadah. Dan ini yang dituntut dari seorang hamba, dan ini yang diminta dari seorang hamba, di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna. Jangan beribadah semau kita. Jangan beribadah sesuka hati kita. Saya maunya begini, saya sukanya begini, ya. Atau memilih yang ringan-ringan, yang paling ringan dalam ibadah tersebut, padahal kita bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat banyaknya ibadah yang kita kerjakan. Tapi yang Allah lihat adalah amal yang terbaik yang dikerjakan oleh seorang hamba. Maka kita jangan berpikir bagaimana supaya ibadah saya banyak. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya ibadah saya tersebut adalah ibadah yang terbaik. Yang dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kalian. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya atau yang paling banyak amalnya? Allah inginkan dari kita apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan Allah ciptakan kehidupan kematian supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Tapi Allah katakan Allah ciptakan kehidupan, kematian karena Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Yang terbaik, bukan yang terbanyak, ya. Bagaimana ibadah saya atau ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik? Ulama mengatakan ada 2 syaratnya. Yang pertama al-ikhlasu fi adaiha, yaitu ikhlas dalam menunaikan setiap ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, motivasi, dorongan untuk mengerjakan ibadah tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mengharapkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dia harus mengikuti setiap ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan suatu ibadah, sehingga kita bisa mencontohnya. Jangan ikuti orang lain, belum tentu dia benar. Ya, belajarlah bagaimana cara Rasulullah SAW melaksanakan ibadah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Belajar, tidak bisa mengikuti orang lain, belum tentu yang kita ikuti itu adalah benar. Jangan-jangan dia juga mengikuti orang lain, yang diikuti adalah orang yang salah. Ya, ini penting bagi kita semua. Jadi ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik adalah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Jika satunya saja yang ada, orang ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga sebaliknya, orang ibadahnya luar biasa, ya, mencontoh Rasulullah SAW tetapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hadis yang menjadi timbangan bagi amal seorang hamba. Timbangan yang zahir dan timbangan yang batin. Timbangan yang batin yaitu niatnya. Hadisnya adalah innamal a'malu
binniyat. Sesungguhnya amal itu semuanya tergantung dengan niat. Kalau orang ikhlas dalam beribadah, Allah akan terima ibadahnya. Tapi kalau motivasinya motivasi yang lain, mungkin karena di dalam hadis tersebut dikatakan apa? Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan balasan, ya, yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang yang hijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia tidak mendapatkan pahala dari hijrah. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan dalam hatinya, ya. Ini hadis pertama menjadi timbangan seorang, amal seseorang. Yang kedua apa? Hadis Aisyah dalam Al-Arba'in, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada suatu ibadah dalam agama ini, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini timbangan yang zahirnya, timbangan yang batinnya. Jadi dalam ibadah yang kita kerjakan ini ada dua timbangan. Timbangan batinnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Timbangan zahirnya adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka ukurlah setiap ibadah kita dengan dua ukuran ini. Apakah saya ikhlas? Yang kedua, apakah saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini makna ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ihsan juga adalah al-ihsan ila khalqillah, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada para pemimpin kita. Ada kewajiban berbuat baik kepada mereka. Dengan pemimpin tertinggi dalam negara kita, kita punya kewajiban untuk taat kepadanya selama disuruh taat dalam kebaikan. Tidak boleh menghinanya, merendahkannya, membuat tulisan-tulisan yang bernada penghinaan terhadap pemimpin kita. Kita wajib menaatinya dalam kebaikan. Kemudian tidak menghasut orang lain agar ya menentang, memprovokasi orang lain agar melakukan ya penentangan-penentangan terhadap penguasa. Ini tidak dibolehkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ihsan kepada kedua orang tua kita dengan menaati perintah keduanya, ya, mendoakan keduanya, kemudian mengasihi keduanya, menghormati kedua orang tua kita, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita, ya, menghargainya dan seterusnya. Ada ihsan kepada tetangga kita, berbuat baik kepada tetangga kita di samping kita, ya, dengan mengucapkan ucapan yang baik, dengan menjaga sikap, dengan menjaga perilaku kita, dengan memberinya bantuan jika dia membutuhkan, dengan menjenguknya ketika sakit, dan berbagai bentuk ihsan, kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan kata ulama ada ihsan kepada hewan yang kita pelihara di rumah kita, dengan merawatnya, membersihkannya, memberinya makan. Kalau tidak, ya, kita kalau kita tidak bisa melakukan semua itu, hendaklah kita lepaskan dia ke alam bebas, biar dia hidup di alam bebas. Ada ihsan bahkan dalam menyembelih. Kata Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa iza zabahtum fa ahsinu zibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ketika kita membunuhnya, bunuhlah secepat mungkin sehingga tidak menyakiti. Di antara ihsan juga adalah ihsan fi ta'allumil ilmi. Berbuat baik di dalam menuntut ilmu, yaitu mengerahkan segala kesanggupan kita, kemampuan kita, daya upaya kita di dalam menuntut ilmu. Kita punya tenaga yang besar, maka kerahkanlah tenaga yang besar dalam menuntut ilmu tersebut. Jangan malas-malasan. Jadilah kita sebagai orang yang berprestasi di dalam menuntut ilmu. Ana yakin bahwa kalian semua punya kemampuan. Ya, betapa banyak kisah-kisah yang kita dengar. Ada orang-orang yang dulunya malas, ya. Kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, lalu dia menjadi siswa yang berprestasi. Dulu orang mencap siswa ini sebagai siswa yang tidak punya kemampuan, siswa yang bodoh dan seterusnya. Tetapi kemudian dia berubah menjadi orang yang berprestasi. Kita semua punya kemampuan, punya daya ingat yang kuat, ya. Tetapi terkadang kita semua tidak memanfaatkan ya kemampuan kita tersebut, sehingga kita menjadi siswa yang biasa-biasa saja, ya. Tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan di sekolah. Nah, hendaklah kita semua ya mengerahkan segala kemampuan kita di dalam belajar sehingga kita menjadi orang-orang yang berprestasi, ya. Dalam segala hal manusia ingin jadi yang terbaik, ingin jadi nomor 1 atau runner up, ya kan? Atau top 5, top 4 dan seterusnya. Enggak ada orang yang mau jadi peringkat 15, peringkat 20, peringkat 30. Itu terlalu kalau mau jadi seperti itu, ya.
Kenapa dalam belajar orang tidak mau berprestasi gitu? Padahal dia bisa. Mari kita bersaing, tasabaku fil khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan? Jangan dalam hal dunia kita berlomba-lomba, ya. Orang beli ini kita juga ingin. Orang beli handphone yang mahal, oh dia besoknya beli juga gitu ya. Orang beli sepatu bagus, oh dia paksa orang tuanya mau belikan. Orang beli apa yang bagus, baju yang bagus misalnya, dia maksa-maksa pada orang tuanya biar juga dibelikan. Tapi dalam belajar prestasinya minim, ini yang disayangkan, ya. Prestasinya minim. Nah, jangan sampai seperti itu. Hendaklah kita dalam kebaikan ini berlomba-lomba semaksimal yang bisa kita kerjakan, ya. Jangan kita menjadi orang yang malas dalam melakukan kebaikan, tapi dalam hal-hal yang duniawi kita selalu bersemangat mengerjakannya. Ini hal yang tidak baik pada seorang mukmin. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan kepada para santri dan santriwati sekalian bahwa sekarang kita sedang menghadapi PAT, penilaian akhir tahun. Ustaz ingatkan kembali beberapa adab yang mesti kita ingat-ingat di dalam melaksanakan mengikuti ujian akhir tahun ini. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan segenap yang Allah perintahkan, jauhi segala maksiat. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali ada kebaikan yang luar biasa besarnya di balik perintah Allah tersebut. Jauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap maksiat itu akan membawa kita jauh dari kebaikan, dari ketaatan, dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebuah ayat dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kalian. Kalau kita senantiasa melaksanakan segala yang Allah perintahkan, jauhkan segala yang Allah larang pada kita, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala kesulitannya. Tidak susah payah dalam menghafal. Dia hafal beberapa kali sudah hafal dalam kepala, sudah terekam dalam kepala. Itu kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala bentuk maksiat, maksiat mata, maksiat ucapan, maksiat dengan harta, ya kan? Bisa saja orang bermaksiat dengan hartanya, membeli hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Maksiat mata, kendalikan mata kita, ya. Dalam agama kita, laki-laki disuruh gaddul basar, menundukkan matanya, dan perempuan disuruh untuk menutup auratnya. Antum bayangkan, ya. Kemudian, ya, yang kedua, hendaklah antum semua belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Ilmu tidak dapat, ya, diperoleh oleh seseorang dengan malas-malasan. Yahya Ibnu Abi Katsir mengatakan, lan tanalul ilma birahatil jismi. Kalian semua tidak akan mendapatkan ilmu kalau kalian bermanja-manja, berleha-leha, banyak tidur, banyak ngobrol, buku gak dibaca, ya kan? Ngobrol dari maghrib sampai jam 1 malam, tapi bukunya gak dibaca sama sekali. Besok ada ujian. Bagaimana mau nilainya akan bagus, ya? Lan tanalul ilma birahatil jismi. Kita harus berkorban. Orang mau apa saja dalam kehidupan di dunia ini, mesti ada pengorbanannya. Antum lihat orang yang mau jadi dokter, 7 tahun dia kuliah. Begitu berat perjuangannya. Dia korbankan waktu tidurnya, dia korbankan hartanya, dia korbankan kesenangannya. Dia mungkin ingin main-main, ingin santai dengan teman-temannya, tapi dia terus belajar. Ya. Ini yang kita ingin dapatkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan kita harus lebih berat, harus lebih bersemangat daripada mereka. Karena surga Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Berikan, ya, haknya pelajaran kita itu. Baca, pelajari, diskusi dengan teman, jawab pertanyaan-pertanyaannya. Jangan dianggap mudah. Jangan dianggap mudah. Buktinya apa? Bahwa pelajaran itu tidak mudah. Buktinya kita tidak semua orang bisa berprestasi dalam pelajaran tersebut. Ada yang bisa jawab, ada yang tidak. Jangan dianggap enteng pelajaran tersebut, ya. Pelajaran itu adalah untuk level kalian. Ada yang mudah, ada yang sulit. Maka kita perlu untuk mengerahkan tenaga kita, kesungguhan kita dalam belajar. Kemudian di dalam menjawab pertanyaan, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dalam menjawab pertanyaan tersebut. Seolah-olah jawabannya sudah hafal, ya. Padahal kalau kita koreksi jawabannya, kadang-kadang ada yang bikin ketawa, ya. Asal jawab semuanya. Ada yang seperti itu, ya. Dalam menjawab itu benar-benar pikirkan jawabannya.
Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Terburu-buru itu dari setan datangnya, ya. Wa ta'anni minar rahman, dan berpelan-pelan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab pertanyaan dengan santai, ada waktunya, dan guru sudah mengatur waktu untuk setiap jam pelajaran, setiap ujian itu ada. Yang ini agak mudah, waktunya sekian. Yang ini sulit, waktunya lebih lama. Jawab dengan jawaban yang benar-benar kita pikirkan dengan tenang. Jangan asal, ya, jangan asal. Tulis jawabannya dengan tulisan yang rapi, yang bagus, yang kalau guru mengoreksinya tidak menyiksa, ya. Banyak yang kalau menulis bahasa Arab, Masya Allah, ya, tulisannya bulat-bulat semuanya, nggak tahu bacaannya apa itu. Kayak tulisan Kamboja tulisannya, ya. Seperti tulisan dari, saya kira orang Kamboja, ternyata orang Jakarta, ya kan. Ada masih itu seperti ya. Ke depan ini nggak boleh seperti itu, ya. Tulisan bahasa Arab ini harus bagus. Ke depan ini harus kita adakan pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki tulisan ini. Jangan sampai dia sendiri nggak bisa bacanya. Kalau ditanya ini bacanya apa, nggak tahu, ya. Nah, ini sudah terlalu ini kalau begini, ya, terlalu, ya. Jadi jawablah dengan pelan-pelan, tulis dengan pelan-pelan. Jangan memikirkan hal di luar ujian kalian itu, ya. Kita menghadapi ujian A, ya udah fokus kepada ujian A, jangan mikirkan di luar sana, ya. Kemudian buku kalian itu isinya ilmu, ya, untuk makanan otak kita. Antum punya makanan itu letaknya di mana? Makanan pangsit atau apa, letaknya di mana? Antum boleh letakkan di atas, di tangga, di mana gitu kan? Boleh nggak? Hah? Di tempat yang berdebu, ya kan? Boleh nggak? Antum letakkan makanan sebagai isi perut, letaknya di mana? Di tempat yang bersih, yang higienis, yang rapi, yang bersih, ya. Ini ilmu, buku itu sumber ilmu, ya kan? Kadang-kadang diletakkan di sini, di tangga, ya kan? Di mana-mana ada buku, ya. Ada yang dalam laci aja bukunya, ya. Dia buat perpustakaan sendiri di lacinya, nggak pernah disentuh sampai berdebu. Nah, ini bukan santri atau santriwati yang ideal. Yang idealnya buku itu dibawa. Ulama juga begitu zaman dulu, ya. Bawa buku itu kemana pergi, ya, pulang bawa lagi. Pasti yang bukunya disimpan di laci ini tidak pernah belajar di rumahnya, ya. Padahal ulama mengatakan hayatul ilmi bil muzakarati. Hidupnya ilmu itu dengan diingat-ingat. Antum kalau sayang kepada seseorang pasti mengingat-ingatnya, ya kan? Betul nggak? Ya kan, selalu terkenang, terbayang-bayang di depan mata gitu kan. Nah, ilmu yang kita cinta nggak pernah diingat. Nah, ini adalah suatu hal yang terlalu, ya. Nah, buku itu dihargai lebih daripada kita menghargai makanan kita. Antum bukunya kena debu, kena coret, bekas makanan, ya. Ini hal-hal yang tidak boleh ada pada seorang penuntut ilmu, ya. Buku itu sumber ilmu kita. Sebagaimana makanan kita tidak boleh kita letakkan di tempat yang kotor, begitu juga dengan buku kita. Sebagaimana makanan kita yang terbaik yang mau kita makan, begitu juga dengan buku kita ini. Jangan dihinakan, jangan direndahkan, jangan disepelekan buku itu. Simpan buku tersebut, ya. Itu adalah ilmu yang di situ ada firman Allah SWT, ada sabda Rasulullah SAW, ada ucapan ulama, yang semuanya adalah keluar daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu menjaganya. Kemudian tatkala ujian ini, jangan pernah mencontek jawaban kepada teman kita, dan jangan pernah memberikan contekan kepada teman. Sebaik apapun antum kepada teman, jangan. Ini seperti yaumul hisab ini, ya, seperti hari penghitungan di hari kiamat. Nggak boleh mencontek walau satu huruf. Man ghasyana falaisa minna, man ghasyani falaisa minni, kata Rasulullah SAW hadis yang lain. Barang siapa yang menipu kami, dia bukan bagian dari kami. Ini kata ulama salah satu bentuk ciri-ciri yang menandakan bahwa hal atau perbuatan tersebut adalah dosa besar. Kalau Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang melakukan ini bukan termasuk golongan saya, ini menandakan bahwa yang dilakukannya orang tersebut atau dosa tersebut adalah dosa besar, ya. Jangan pernah mencontek. Baik mencontek, membuat contekan sendiri, atau nyontek ke teman, nanya kanan ke kiri ke belakang, ya. Ini diharamkan dalam agama kita. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, dia bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW, ya. Antum kalau ada keluarga, kemudian bapak antum tiba-tiba mengatakan kamu bukan anak saya, gimana rasanya? Gimana rasanya? Oh, mungkin ya remuk redam semuanya, ya. Hancur sampai tulang belulang, ya. Nah, ini Rasulullah mengatakan kepada kita apa?
Barang siapa yang menipu termasuk dalam ujian, dia bukan golongan kami. Kemudian jangan memberikan bantuan syafaat kepada temannya, ya, dalam menjawab pertanyaan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong sebelum ujian antum boleh bermuzakarah, tanya jawab dengan teman, ya kan boleh. Tapi kalau sedang masa ujian tidak boleh. Allah mengatakan apa? Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam apa? Dalam dosa dan permusuhan. Jangan bantu sama sekali, ya. Jangan bantu sama sekali. Dia enggak jawab, biar enggak bisa dia jawab. Jangan dibantu. Kemudian ya, ini menandakan bahwa seseorang itu ada enggak muraqabahnya dalam hatinya atau tidak. Orang kalau merasa diawasi oleh Allah, dia enggak akan mau mencontek. Mending saya ya berusaha sendiri, memikirkan sendiri jawabannya daripada apa saya mencontek. Sebenarnya ilmu itu sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Tetapi kadang-kadang seorang santri ada yang ngantuk, ada yang tidur, dan ada yang sudah lupa dalam otaknya, dalam pikirannya. Maka ya kalian berpikir lagi, ingat-ingat lagi dalam dalam waktu ujian itu apa yang pernah kita terima berupa ilmu dari guru-guru kita. Kemudian setelah kalian selesai menjawab suatu pertanyaan, ya, atau setelah kalian selesai mengikuti suatu ujian, jangan ujian itu lagi yang dipikirkan, ya. Oh, tadi saya nomor sekian salah, nomor sekian jawaban saya tidak tepat. Jangan itu lagi yang dipikirkan. Ada lagi ujian untuk yang berikutnya. Pikirkan ujian yang berikutnya. Itu akan membuat hati kita lebih tenang, ya. Kemudian banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepintar apapun kita, secerdas apapun, ya, kalau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang itu menjadi sebab ya kegagalan kita di dalam menjawab pertanyaan. Banyak cerita-ceritanya, penuntut ilmu yang terlalu pede, terlalu percaya diri, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk dalam ruangan kelas, ruangan ujian, buyar semuanya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam menjawab pertanyaan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ingatan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada doa-doa apapun, ya. Dalam keadaan apapun kita senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa nasihat yang penting untuk Ustaz sampaikan sebelum kita mengikuti ujian PAT. Terakhir, kun mutafawwiqan. Jadilah orang yang berprestasi, orang yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, jangan peringkat terakhir, ya kan? Sungguh menyedihkan, antum sendiri enggak mau melihat rapor antum, ya. Kalau di peringkat terakhir, ya udahlah, tutup aja, buang aja. Malu kita, ya. Oleh sebab itu jadilah yang pertama. Kalau antum pertama, kedua, antum bangga di depan keluarga. Ketika ditanya, antum peringkat berapa? Oh, 1, peringkat 2, Masya Allah, ya. Tapi kalau peringkat terakhir, nunduk aja begini, ya kan? Malu jawabnya itu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.